adanya persiapan untuk pemulihan Pondok Daud ini. Dan kali ini Tuhan sudah mencapai kali yang ketiga. Dari awal jam 6 sore kemarin Tuhan, kami melihat cara kerja-Mu yang luar biasa. Dan tepat pada pagi hari ini kami akan menutup kebaktian pemulihan Pondok Daud ini pada hari ini ya Tuhan, untuk kali yang ketiga. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Apa yang Engkau mau biar terjadi. Engkau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menangkap apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bekerjalah Engkau dengan luar biasa di tempat ini, baik yang di tempat ini maupun yang streaming. Engkau yang akan menguasai, Engkau yang akan membuat kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kebaktian ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk ya. Saudara sudah siap untuk menerima akan apa yang hari ini saudara dan saya akan terima? Siap? Sudah nggak ngantuk? Ya. Saya berdoa saudara bisa menangkap full ya. Minimal setidak-tidaknya saudara bisa menangkap 75% lah ya. Karena ini sangat penting sekali. Ini adalah kali yang ketiga ya. Saya mau tanya, siapa yang tiga-tiganya ikut? Coba angkat tangan. Yang tiga-tiganya ikut ya. Yang 2 kali ikut. Yang baru pertama kali ikut. Coba dinyalakan lampu yang di sana supaya saya bisa ngelihat. Ya, coba lampunya dinyalain. Ya, supaya saya bisa melihat muka-muka saudara yang apakah masih ngantuk ataukah sudah benar-benar bisa menyimak akan firman Tuhan ini. Saudara, untuk yang ketiga kalinya ini temanya adalah wadah yang besar. Nah, saya mau memberitahukan kepada saudara, kalau saudara itu diberi sesuatu wadah yang besar, tujuannya untuk apa? Bisa menampung segala sesuatu lebih banyak. Betul nggak? Betul nggak? Yuk, saya minta saudara meresponi supaya tidak ngantuk ya. Karena apa? Ini sangat penting. Kenapa Tuhan memberikan tema tentang wadah yang besar ya? Sebab Tuhan punya rencana baik untuk pribadi saudara masing-masing secara jasmani dan rohani, maupun untuk pelayanan saudara, untuk masa depan saudara, dan untuk tempat ini. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tidak sekedar bahwa tempat ini sepertinya sudah besar dan setiap Selasa kalau kebaktian bisa penuh kalau memang ada acara khusus ya. Kalau nggak ada acara khusus, yang di bawah saja yang ada, atas kadang-kadang cuma berapa orang saja ya. Itu bukan masalah itu,
Tapi yang dimaksudkan ada perkara-perkara yang dinamakan supranatural akan terjadi. Supranatural akan terjadi di tempat ini, supranatural akan terjadi di sekolah terbang, supranatural akan terjadi di radio, bukan hanya supranatural terjadi di taman, tapi akan terjadi. Nah, baik di tempat ini supranatural akan terjadi, tapi buat saudara dan saya itu Tuhan berjanji akan mengalami, ya, bukan sekedar melihat. Saudara harus membedakan antara melihat supranatural dan menerima supranatural dan mengalami supranatural. Itu ada 3, ya. Kalau saudara hanya melihat adanya supranatural, itu adalah yang saudara lihat di taman, ya. Saudara melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana supranatural surga menyentuh bumi, itu ada di taman, ya. Hari-hari ini sejak mau mulai tanggal 6 Mei sampai sekarang ini terus ada perkara-perkara yang ajaib, saudara, terus terjadi, ya. Bukan hanya bunga yang dari plastik yang keluar minyak, bunga yang dari taman benar-benar bunga asli itu bisa Tuhan kasih minyak, ya. Jadi saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri tentang yang dinamakan supranatural. Itu melihat namanya, ya. Tapi kalau yang namanya menerima, saudara nerima itu sepertinya begini. Saudara datang ke taman, itu di lobinya, ya. Jadi tempat saudara nulis nama siapa tamu-tamunya di buku tamu. Itu di sebelah sini tuh ada bunga yang memang disediakan untuk boleh dibawa pulang, ya. Artinya saudara menerima akan supranatural, saudara mendapatkan, boleh diambil. Oh, aku pulang bawa bunga yang dilawat Tuhan, jadi supranatural aku terima. Tapi saudara tidak menikmati. Kalau namanya menikmati, itu adalah ada di dalam diri saudara. Benar-benar saudara itu mengalami, bukan sekedar terima, tapi benar-benar mengalami sesuatu di dalam hidup saudara, sampai saudara mengalami supranatural. Salah satu contoh, saudara mengalami kesembuhan secara mujizat, itu mengalami supranatural, ya. Ada seorang anak yang suruh kesaksian belum berani, anak pemain keyboard, ya. Telinganya yang satu nggak dengar. Pada waktu didoakan oleh hamba Tuhan Pak Samson Dabas, dia mengalami supranatural, ya. Langsung telinganya dengar yang satu memang dia dengar, ya. Jadi itu dia ngalami, ya. Tuhan sangat merindukan bukan hanya orang 1-2 yang mengalami. Kita semuanya Tuhan bisa memberikan kepada saudara mengalami yang dinamakan supranatural. Amin. Amin. Ya. Saudara percaya, untuk itu Tuhan merindukan saudara dan saya harus menyediakan wadah yang besar, ya. Tuhan menyediakan perkara yang luar biasa. Sekarang kalau saudara itu tidak menyediakan tempatnya yang besar, ya dapatnya sedikit. Nah, saudara lihat gambar yang ada di depan saudara, ya. Ada tangan yang bawa cangkir, betul? Tapi ada yang bawa sendok, betul nggak? Ada yang bawa piring, ada yang bawa
itu mangkok. Tapi ada yang bawa ember. Ya, betul enggak? Nah, yang bawa sendok itu di situ di belakangnya kan ada air terjun. Ya. Air terjunnya besar sekali sampai mengalir yang biru-biru itu aliran daripada air terjun itu. Nah, sekarang kalau saudara hanya membawa sendok, saudara ngambil air dapat seember atau sesendok. Ya. Kalau saudara bawa mangkok, dapatnya itu seember atau semangkok. Apalagi kalau saudara itu cuma bawa gelas. Ya cuma dapetnya segelas. Tapi kalau saudara bawa ember, dapatnya satu ember. Betul? Lebih besar wadah yang saudara sediakan, di situ Tuhan akan curahkan segala sesuatu. Ya. Seberapa besar kapasitasmu? Ya. Ini bicara tentang kapasitas. Ya. Seberapa besar kapasitasmu, sebegitu kamu akan terima supranatural. Ya. Jadi siapkan hati benar-benar hari-hari ini, sampai apa yang menjadi kehendak Tuhan jadi untuk saudara. Memang ada beberapa yang harus saudara alami. Salah satunya adalah puasa berantai ya. Nanti saya akan terangkan mengenai masalah puasa berantai. Di sebelah kiri saya itu ada kayak pengumuman, tapi sebetulnya itu adalah daftar untuk doa berantai ya. Kita akan mengadakan doa berantai itu mulai 1 Juli ya, sampai dengan 31 Desember, 6 bulan. Kalau doa berantai ini namanya adalah minimal seminggu 1 kali saudara doa puasa, 1 minggu 1 kali ya. Tapi saudara bisa mengatakan ini hanya antara jam 8 jam 12 ini misalnya ya, Minggu ke Senin itu jam 8 sampai jam 12, Senin jam 12 sampai jam 8 malam. Sebenarnya orang kalau puasa jam 12 sampai dengan jam 8 malam itu sama dengan tidak puasa menurut saya. Sebelum jam 12 kamu makan, sesudah jam 8 kamu makan. Ya, bohong berarti, ya kan? Tapi kalau misalnya buat orang-orang tua, buat yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang Tuhan rindukan bukan sekedar puasa nggak makan, tapi adalah puasa. Ada beberapa yang nanti akan saya terangkan apa yang harus dilakukan. Ya, nah, saudara boleh mencatat di bawahnya itu ada nama-namanya ya, bisa kamu nyatet kamu mau jam berapa langsung catat pakai ballpoint nggak apa-apa. Tujuan Tuhan adalah sepanjang 24 jam harus dilakukan puasa gitu ya, supaya kita ada unity yang ada di sini maupun yang saat ini streaming. Nah, lalu kalau yang streaming misalnya mengatakan, Bu saya di luar kota gitu ya, mungkin ada di luar Jawa, mungkin ada yang di luar negeri mungkin, tapi aku pengen ikut doa puasa, boleh WA ke Ibu Guatlan, karena yang sudah terkenal Ibu Guatlan, kalau saya cari orang lain lagi nanti susah ya. Ibu Guatlan bilang, Bu ini bukan saya minta minyak, tapi saya mau ikut doa puasa itu. Nah ya, sebab kalau ke Ibu Guatlan selalu mintanya minyak gitu loh. Nah kali ini bilang aja kalau memang kamu mau ikut dalam doa puasa, berkasih tahu saya mau ikut doa puasa. Misalnya saya mau ikut doa puasa misalnya
Minggu jam 12 sampai jam 8, atau Minggu sampai Senin mulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 siang misalnya, kasih tahu gitu. Dan harus komitmen ya, harus komitmen. Kalau sudah mau iya ya harus dilakukan selama 6 bulan. Nah sesudah 6 bulan itu ada to be continue, masih ada kelanjutannya ya. Tapi mungkin saudara boleh pindah hari ya sesudah Desember ya. Kalau selama Juli sampai Desember kamu sudah milih Senin ya Senin terus. Jadi jangan ngomong gini, wah aku hari ini ada pesta jadi saya mau enggak puasa, tak ganti hari Rebu misalnya, enggak boleh ya. Jadi saya ini bukannya masalah wah Ibu Nani Taurat, bukan masalah Taurat, tapi saya ingin mengajar saudara hidup dalam kedisiplinan. Ngerti ya? Ya. Orang kalau hidup dalam kedisiplinan, Tuhan pun disiplin sama kita ya. Belajar untuk kita disiplin. Kalau iya ya yang enggak gitu loh ya. Supaya kita itu mengalami terobosan yang luar biasa. Amin. Jelas ya. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas, tapi sekarang ini kita kembali kepada apa yang dinamakan wadah yang besar. Seberapa banyak, seberapa besar kapasitasmu bawa wadahnya, di situ kamu harus tahu ya comanya dapat segitu. Nah oleh karena itu Tuhan merindukan, oleh karena itu nak Tuhan katakan kamu harus punya dan menyediakan wadah yang besar. Tuhan akan stretch kamu ya, di stretch, diperlebar, diperdalam, dipertinggi. Amin. Siap buat dengerin firman? Siap buat dengerin firman? Ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya ya? Kita itu dapat melakukan segala sesuatu, dapat menerima segala sesuatu, itu ada beberapa hal yang menjadi bagian kita yang harus dilakukan. Nah, yang pertama ada transformasi. Kita harus melakukan transformasi. Coba katakan sebelah-sebelahnya. Apa? Sekarang bagi emak-emak tak tanyain, ngerti nggak sih transformasi itu apa? Nah, apa transformasi itu? Saudaranya transmigrasi atau apa? Atau saudaranya imigrasi? Ya, saya jelasin supaya kalian tahu. Oh, transformasi itu begini. Nih, ini definisinya ya, definisinya pengertian dari transformasi itu adalah sebuah proses perubahan ya, proses perubahan. Jadi kalau ini mau dirubah ya, bukannya ini dirubah jadi ini, bukan. Nah, proses perubahan yang dulunya seperti ini tetap ada perubahan, tapi untuk perubahan ini gelas mungkin lebih tinggi, gelas mungkin dipotong atau diukir-ukir dan sebagainya. Itu transformasi, bukan berubah dari sini menjadi gini, bukan. Transformasi itu adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur. Jadi mengalami proses yang tidak sekaligus, mengalami proses yang berangsur-angsur. Ngerti ya, berangsur-angsur. Jadi tidak sekaligus, tapi bertahap. Berangsur-angsur itu artinya bertahap. Ya, seperti suatu bangunan yang kita merasakan bangunan ini mau saya renovasi. Ya, nah renovasi itu hampir seperti transformasi, sebab tidak mulai dibangun dari bawah. Ya, tapi
kalau namanya dibangun dari bawah itu bukan renovasi, bukan transformasi, tapi bangun baru, ya, dengan model yang baru. Tapi kalau namanya transformasi itu ya bangunannya sih tetap, cuma dibikin seperti dibuat berangsur-angsur, tapi tetap ada perubahan, ya. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Nah, dikatakan bahwa sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Ultimate itu akhir, ya. Jadi misalnya ini gelas mau ditransformasi, saya potong, ya. Terus ditambahi apa-apa sampai garis akhir, sampai selesai. Ya. Jelas ya? Saya kira saya sudah menerangkan terhadap anak-anak SD. Ya. Yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal, ini bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses. Nah, ini namanya transformasi. Pokoknya kamu ingat, ada perubahan secara bertahap atau berangsur-angsur, tapi dasarnya tetap, cuman banyak perubahan. Saudara kalau mengalami transformasi bukan berarti kalau dari Iko jadi Amos, nggak bisa. Iko tetap Iko, ngerti ya? Ya, cuman dirubah. Caranya ngerubah gimana? Bajunya diganti caranya, ya. Lalu rambutnya dipotong kayak Amos gitu misalnya. Tapi ya tetap Iko. Jelas ya? Bisa gambaran yang saya berikan. Jadi artinya transformasi itu ada perubahan dalam hidup saudara dan saya secara jasmani dan rohani, ya. Diubah, di stretch, ya. Supaya apa? Menjadi wadah yang besar. Ya, jelas ya. Nah, gambarannya adalah burung Raja Wali. Saudara, jadi gini, burung itu banyak. Burung itu banyak sekali. Manusia juga banyak, betul? Jadi tapi yang selalu merindukan adanya transformasi itu adalah Raja Wali. Tapi tidak semua Raja Wali. Semua Raja Wali tidak ada yang seluruhnya ingin masuk di dalam transformasi. Ini gambaran manusia. Tidak semua orang manusia yang diciptakan Tuhan, tidak semua manusia yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, ya, merindukan transformasi. Tapi di sini saya mau berdoa kepada Tuhan. Semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang ingin untuk mendapatkan suatu stretch dari Tuhan, suatu wadah yang lebih besar supaya dipakai Tuhan untuk akhir zaman ini, dan yang merindukan adanya suatu menikmati supranatural, menikmati surga menyentuh bumi, ya, harus merindukan transformasi. Jawabannya? 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 Ya. Jelas ya. Kalau tidak ada namanya transformasi, kita nggak akan dapat menikmati. Ya. Saudara, burung Raja Wali tadi dikatakan tidak semua merindukan transformasi. Pada umumnya bahwa burung Raja Wali itu usianya adalah 40 tahun. Lumayan ya. Burung usianya 40 tahun. Kalau dia pengen supaya
hidupnya ditransformasi, bisa hidup lebih daripada 40 tahun, yaitu tambah 30 tahun, bisa mencapai 70 tahun. Kalau saudara mau merindukan transformasi ini, saudara dipakai Tuhan lebih daripada yang sekarang. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib lebih daripada orang lain. Ini keuntungan daripada transformasi itu, menyediakan wadah yang besar. Nah, yang namanya Raja Wali ini keinginan sendiri. Aku mau melakukan transformasi supaya aku lebih lagi dalam hidup ini. Aku lebih lagi bisa terbang lebih tinggi. Sebab begini saudara, burung Raja Wali kalau sudah mulai umur 40 tahun, dia itu tambah gemuk, bulunya tambah lebat. Kalau manusia kan begitu tua minimal rambutnya rontok. Kok diem aja? Bener gak sih? Iya kan? Yang rambutnya banyak rontok. Tapi kalau burung Raja Wali beda. Tambah tua, tambah umur 40 tahun itu, bulunya tambah tebal. Bulu tambah tebal, badan tambah gemuk. Kira-kiranya terbang lebih tinggi bisa enggak? Susah abot saudara, ya berat. Nah, dia ngerti, aku ini gak bisa yang cara begini, harus melakukan transformasi. Nah, dia mulai merasakan begini, dia kan punya paruh. Paruh itu untuk menangkap mangsa, untuk makan mangsanya. Tambah lama ini paruhnya itu tambah bengkok, kadang-kadang sampai di lehernya. Dia tahu, aku nggak bisa lagi melakukan yang maksimal. Selain itu dia punya cakar, ya, kakinya cakar. Cakarnya itu tambah lama, tambah juga bungkuk. Sudah tidak bisa menangkap sesuatu dengan tepat. Nah, itu perlu transformasi, ya, diganti. Tapi cakarnya ya tetap, kakinya ada cakarnya, cuman kukunya yang harus dipotong, ya. Paruh harus diganti, bulu harus diganti. Nah, ini hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana cara kita itu melakukan transformasi. Ada 3 perkara dalam hidupmu yang perlu diperbarui, ya. Bukan dicopot, diperbarui, ya. Yang tadi dikatakan berangsur-angsur dirubah. Jelas ya? Ya. Nah, sekarang yang pertama adalah paruh, ya. Paruh itu saya tadi katakan paruh ini tujuannya untuk dia bisa menggigit sesuatu dengan betul, ya. Nah, ini harus dicopot. Caranya bagaimana? Burung Raja Wali, ingat ya, burung Raja Wali kalau dia merasakan aku mau masuk dalam transformasi, ya, itu nggak bisa begitu aja. Dia harus meninggalkan semuanya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesukaannya yang ada di sekitarnya. Dia akan naik terbang tinggi, ya. Dia naik terbang tinggi ke tempat yang paling tinggi, dan dia cari tempat di tebing yang banyak batu-batunya, dan dia tinggal di situ. Ini gambaran saudara dan saya. Kalau mau transformasi, ya,
itu tidak bisa saudara itu tetap hidup di tempat yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, ya. Semuanya itu akan menghambat saudara dan saya ikut dalam kegerakan yang dinamakan supranatural. Ya. Harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Di mana tempatnya? Di dalam hadirat Tuhan. Ya. Nyepi. Ini bukan berarti saudara harus meninggalkan keluarga, meninggalkan semua, meninggalkan pekerjaan. Oh bukan. Secara rohani, ya, harus benar-benar nyepi, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Wali ini? Raja Wali ini untuk paruhnya bisa diperbarui. Dia begitu naik dan dia begitu sampai di tebing yang banyak batu-batunya, dia itu paruhnya ini nyocokin dipukul-pukulkan pada batu, ya, terus menerus. Sakit nggak? Ya sakit. Kalau itu ada makanan, bukan makanan. Apa tujuannya? Supaya ada perubahan, ya. Terus sampai copot. Nah begitu copot, 6 bulan lamanya dia menunggu sampai paruh itu tumbuh kembali, ya. Itu yang dilakukan. Saudara, kalau saudara ingin transformasi, ya, paruhmu diganti oleh Tuhan. Caranya gimana? Belajar dari Tuhan Yesus, gunung batu yang teguh. Cocokkan terus. Notolinnya apa? Batu, firman Tuhan. Gunung batu keluputan, gunung batu perlindungan, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Terus makan firman Tuhan, terus diasah dengan firman Tuhan. Nah, paruh itu berbicara tentang apa? Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 19. Karena paruh itu adanya di mulut dan lidah, ya. Firman Tuhan mengatakan begini, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini ya, orang yang punya kelemahan, ya, puasanya ini, puasa mulut, ya. Selain puasa tidak makan, tapi kita harus puasa mulut. Puasa mulutnya bagaimana? Kalau cerewet, ibu-ibu kalau cerewet, apa-apa dicela, suaminya ngomong apa dicela. Kalau suaminya ngomong belum selesai, aku tahu. Itu kayak anak kecil, ya. Ya itu kayak ada di situ, ya. Ya, Oma mau ngomong tapi bukan berarti ngomongin kamu memang kepinteran bocah iki, ya. Kalau papahnya lagi ngomong, Kian, papa, ini loh ada gambar bagus. Aku tahu. Mana anaknya? Bener kan? Suka gitu? Tuh, iya. Terus kalau belum sampai papahnya ngomong selesai, baru Kian, aku tahu. Sudah gitu. Kalau saya ngomong, Kian, Oma tuh mau ngomong, oh aku tahu. Saya bilang, kamu kok maha tahu sih, kayak Tuhan Yesus semuanya maha tahu. Terlalu banyak tahu. Nggak apa-apa anak kecil dimaklumin. Sekarang kalau suami istri,
suaminya baru ngomong gini, "Mah, aku tahu. Mah, aku tahu." Terus suaminya gini, "Aku tidak mau ngomong lagi sama kamu." Betul, kalau anak kecil sih nggak apa-apa, udah biasa. Coba istri-istri yang suka ngomong begitu, ya, dicela terus. Suaminya pakai baju ini, jelek. Mau baju ini, jelek. Lama-lama nggak mau ngomong, "Ini bagus nggak?" Mau bagus nggak, Pak? Aku aja, nggak usah ngomong-ngomong sama istri. Cerewet, ya. Tapi bukan istri aja, suami juga banyak yang cerewet, ya. Banyak kakian ngomong tuh, ya. Yang begitu minta sama Tuhan, "Tuhan, aku ini puasaku apa? Ya, paruhku harus diganti, dirubah. Selain kamu puasa dengan tidak makan, boleh minum, puasalah, aku puasa mulut." Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu, ya beberapa waktu yang lalu lah, ketemu sama ibu, dia ngomong gini, "Saya ini suka puasa, ya, tapi saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau puasa mulut." "Kenapa?" Saya bilang, "Saya ini suka ngomong terlalu kecepatan." Ya, contohnya begini, dia sama mbaknya, ya. Mbaknya itu rada bohong, terus dia ngomong, "Woi bohong, wani-wani bohong mbak aku ya. Nanti kamu dihukum sama Allah. Kamu nanti bakal begini gitu." Terus dia merasakan kalau sudah gitu, "Loh, aku tuh kan kayak orang ngutukin, kan nggak boleh begitu aku sebagai anak Tuhan." Jadi dia bilang, "Aku mau puasa mulut." Bagus, saya bilang, ya. Kalau kita mulai berbicara yang sia-sia, puasanya ditambah. Bukan sekedar kamu puasa untuk tidak makan, puasa paruhmu harus diganti, dirubah. Mulut tetap, paruhnya tetap, tapi dikelotok sama Tuhan, mempunyai suatu paruh yang baru. Itu paruhnya Raja Wali, bukan dicoplok begitu, diganti kayak gigi copot, gigi palsu, bukan. Dikelotok sampai keluar paruh yang baru. Saya punya pengalaman, saudara. Pada saat kaki saya ini tahun 2005 itu kena kaca, putus, ya. Anugerah Tuhan bisa balik lagi, dijahit dan sebagainya, dioperasi. Nah, sesudah itu kan nggak bisa langsung, itu bisa jadi gede banget, kayak bengkak gitu. Terus saya itu tanya sama suster yang setiap kali datang ke saya, ganti perban. Saya bilang, Bu, kok jari saya jadi seperti ini? "Oh, ini kulit mati, Bu." Sebab kulitnya si ibu ini kan dulunya nempel, sekarang putus, ditempel lagi. Ini kulitnya tidak bisa dipakai, Bu. Ini kulit mati. Jadi harus tak potongin, kata dia. Tak potongin dikit-dikit karena nanti tumbuh kulit baru. Oh gitu ya, Bu, iya. Jadi begitu kulit yang jelek ini dipotongin, ya rada sedikit sakit-sakit, lepas semuanya, kulitnya jadi kayak kulit bayi. Oh bagus banget. Itu paruh, punya paruh yang baru, punya perkataan mulut yang baru. Nah itu mengenai masalah perkataan, ya. Lalu di dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
Lidah pun adalah api. Lidah termasuk ada di dalam mulut ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lihat ya. Semua jenis binatang liar, burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bayangkan saudara, mulut dan lidah itu merupakan racun yang mematikan. Ya, bahaya sekali ya. Dikatakan di mana tadinya ya, semua jenis binatang liar, burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi saudara yang merasakan aku ini kalau ngomong kecepatan, puasalah. Nah, ini saya nggak terangkan panjang lebar, minta sama Tuhan. Ya, aku ini mulutku kayak apa, paruhku kayak apa. Paruhku wis kadung bengkong gini loh, kayak burung Raja Wali. Paruhnya sudah bengkong sampai ke sini, mulutnya sudah nggak bisa dipakai, harus dicopot, dikelotok menjadi baru. Ya. Nah, bisanya pakai apa? Pakai firman Tuhan ya, gunung batu, pukul-pukulkan gunung batu. Nah saudara, selain itu apa ya, orang yang suka rakus. Orang kalau makan melalui apa? Makan melalui apa? Rakus ya. Kalau kamu merasa semua kepengen. Loh, ada ibu-ibu ya. Saya dulu gitu, terus terang aja. Kalau saya itu ke pasar, semua yang saya lihat di pasar pengen tak beli. Beli inilah, beli ini. Kalau sudah sampai rumah, buat apa ya saya beli kayak gini banyaknya? Sadar, tapi sudah terlanjur. Sampai saya nggak mau ke pasar lah untuk menguasai diri, tapi bukan masalah itu ya. Harus benar-benar dipotong ya. Semua yang merupakan kerakusan kita ya. Orang makan favorit boleh, tapi jangan sampai kita itu merupakan sesuatu hal yang membuat kalau tidak ada makanan itu, aduh sampai bagaimana, nggak bisa. Potong yang begitu ya. Perkataan, makanan ya, itu termasuk paruh. Nah, saya berdoa saudara bisa menangkap akan hal ini ya. Paruhmu udah baik belum saat ini? Apakah kalau di sini kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Kalau di rumah semua kebun binatang keluar, harus di paruhnya dikelotok ya. Yang kedua tentang cakarnya ya. Cakar atau kuku-kukunya yang dipakai untuk menangkap mangsanya ya. Saudara, yang namanya burung Raja Wali itu punya ketajaman yang luar biasa di dalam menangkap mangsanya.
Dia dari tempat yang jauh ya, dia tahu ada ayam di bawah. Dari tempat yang jauh di atas dia tahu ada ikan yang akan disambar. Begitu dia menukik, set, langsung kena cakarnya, set, ambil, bawa terbang, nggak pernah lolos ya. Itu Raja Wali. Ternyata ini kukunya terlalu panjang, bengkok semua. Nangkep nggak dapat, nangkep nggak dapat, nangkep nggak dapat. Tidak ada di dalam ketepatan. Apa artinya? Sudah mulai tidak bisa menangkap firman Tuhan dalam ketepatan. Ya. Tidak dapat menangkap firman Tuhan di dalam ketepatan. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 43. Firman Tuhan mengatakan begini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, kuku yang sudah bengkok adalah kuku orang Kristen. Ya. Saudara dan saya ini dinamakan Raja Wali ya. Kukumu itu sudah bengkok. Berarti tidak mengerti bahasa Tuhan. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Dikatakan kamu tidak bisa lagi menangkap firman, sudah tidak peka lagi. Tidak mengerti bahasa Tuhan. Bertobat. Puasanya ditambah. Tuhan, berikan aku roh kepekaan. Beri aku tahu bahasamu. Beri aku tahu hatimu. Bukan sekedar nyanyian ya. Tapi benar kita menjadi pelaku firman. Saudara, menangkap bahasa Tuhan itu gampang enggak? Tidak gampang. Sungguh, saya baru ngalami saudara. Saya baru ngalami betapa sebenarnya sensitifnya Tuhan terhadap yang namanya setiap anak-anaknya. Saya akan kesaksian saudara. Kemarin pada saat di taman, saudara kan tahu taman itu banyak sekali minyak ya, terutama yang di Mahligai. Nah, di Mahligai itu ada tabut kan. Nah, tabut itu selalu pada saat itu keluar minyak dan ada darahnya, sehingga saya itu tidak berani bersihin. Kalau misalnya anggur ya, saya tahu oh ini sudah 5 hari, tak lihat sudah mulai mengkerut sudah. Sekalipun ada madunya, tetap anggurnya dibagi sudah. Saya tidak mau nanti ada buluknya dan sebagainya ya. Itu saya masih bisa memperhatikan. Tapi tabut saya kurang memperhatikan. Sebenarnya kurang perhatikan ini sebetulnya karena takut sebetulnya sih saudara ya. Aduh ada darahnya ya. Kalau dibersihin, tapi memang saya nggak punya kepengenan bersihin. Itu problemnya, nggak punya kepengenan. Cuman ya ada darahnya ya sudah. Gitu. Sampai kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, pokoknya hari-hari yang lalu itu, saya lagi mau doa, Tuhan ngomong, kamu lihat tuh botol-botolnya nggak pernah kamu bersihin. Oh iya ya. Jadi saya bersihin tuh botol-botol minyak, semua tak bersihin depannya. Karena kadang-kadang kan sudah lama ya, tak bersihin semuanya, beres semuanya. Saya mau doa, kamu lihat tabut kotor sekali. Jadi, oh ya, jadi dibersihin. Jadi saya bersihin tuh. Dalam saya membersihkan, Tuhan tuh katakan, kenapa kamu tidak mengerti hatiku? Persis firman ini. Kamu tahu gak?
tabut ini keluar, aku berikan minyak, bahkan ada darah. Itu sudah setahun yang lalu, nak, saat Paskah. Sekarang sudah Paskah lewat kan? Setahun lamanya barang itu tidak pernah kamu bersihkan. Saudara, kalau saya sudah diomong gitu sama Tuhan, saya gak berani bantah. Saya gak benar, Tuhan soalnya aku takut. Oh, bisa ditampar sayanya, bisa loncat dari mahligai gak tahu kemana. Pokoknya kalau sama Tuhan, sudah saya diam, saya nangis, saya diam, saya nangis, sambil saya bersihkan itu semuanya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya coba ngomong, Tuhan ampuni saya tidak peka. Ampuni saya Tuhan, saya nggak nanya kepadamu, kan aku bisa nanya, Tuhan ini dibersihkan enggak? Kan boleh tanya begitu. Tanya tidak, dibiarkan saja. Dan selama 1 tahun tidak pernah keluar minyak. Saya bersihkan sampai bersih. Lalu saya takut salah lagi, saya tanya Tuhan, ini dibersihkannya berapa bulan sekali sih? Bu, aku kasih peraturan. Nanti tak lakukan dengan ketaatan. Misalnya seminggu sekali tak lakukan, setiap hari tak lakukan, sebulan sekali tak lakukan. Saya bilang, tolong saya mau tahu, engkau maunya, pengennya bagaimana? Saya mau tanya, saya tanya gitu tuh benar apa salah? Coba jawab aja. Coba jawab aja, nggak usah takut. Hah? Benar? Yang di sini? Benar toh? Hah? Benar nggak? Saya nggak salah toh? Kamu tahu jawaban Tuhan? Kamu bukan robot. Saya sampai, oh, saya bisa nangkap. Kalau robot kan disetel. Kamu tuh punya free will. Kamu harus punya kepekaan. Kamu harus bisa tangkap apa yang aku mau. Kamu harus tahu bahasaku. Makanya Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya, mengapa engkau tidak tahu bahasaku? Karena engkau tidak dapat menangkap firman-Ku. Saudara, Tuhan tidak pernah mau pakai orang yang kotor, barang yang kotor. Sesudah dibersihkan semua, saya persembahkan ke Tuhan, saya doai, Tuhan, ini sudah tak bersihkan Tuhan, tolong sih ampuni dosa saya. Beri pendamaian di tempat ini Tuhan, aku minta didamaikan. Aku minta Tuhan ampuni dosaku, ampuni kekurangpekaanku, ampuni aku tidak mengerti bahasamu, ampuni Tuhan, ampuni. Ya, selesai semuanya saudara. Apa yang terjadi? Siangnya keluar minyak. Coba Tuhan tunjukkan ya, bahwa Tuhan itu maunya yang bersih. Langsung keluar minyak. Dan warnanya minyaknya itu kuning. Bukan kuning biasa, kuning pekat. Saya tanya Tuhan, kok warnanya kuning? Kok enggak putih atau rada kekuning-kuningan? Lambang pendamaian antara engkau dengan aku. Saudara, saya nangis lagi, Tuhan, terima kasih engkau damaikan aku. Sampai diberi bukti, diberi warna kuning, dan kuningnya bukan kuning biasa. Kuningnya kuning pekat banget, kental banget minyaknya. Dapatnya 1 botol, langsung banyak. Saudara tahu, Tuhan maunya adalah ya,
kamu harus bersih, harus benar-benar peka. Kalau tidak peka, Tuhan gak mau pakai. Saudara mau merindukan akan ada perkara-perkara supranatural yang Tuhan mau dikatakan bagaimana? Kamu harus punya cakar yang harus diperbarui. Ya. Sudah kurang menangkap firman Tuhan. Baca firman sekedarnya saja. Ayo belajar lebih lagi, minta pengertian Tuhan, minta diajarin sama Roh Kudus. Terus ya, supaya kita peka dalam ketepatan ya. Kalau lihat dalam cerita dalam Alkitab, kita tahu tentang Saul ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Saya bukan tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak bisa nangkep maunya Tuhan ya. Yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan akan menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, kalau Tuhan merintahkan sesuatu pada saya sih, ya semaksimal mungkin saya tuh mau melakukan gitu. Tapi karena masalah ini suruh ngerti sendiri, nah itu kadang-kadang kurang ya. Tapi toh tetap salah di hadapan Tuhan ya. Saul itu cakarnya sudah bengkok, nggak bisa nangkap. Karena apa sebetulnya? Karena takut. Tidak beda dengan saya. Saya tidak berani menjamah akan tabut yang ada darahnya gitu loh. Yang bekas ada darahnya, darahnya suka masih ada di situ. Gak berani. Tapi itu tetap Tuhan tidak suka. Nah, Saul ini ketakutan karena dia mau perang. Dia belum doa sama Tuhan. Jadi dia akhirnya melakukan suatu mempersembahkan sesuatu korban lebih dahulu. Tidak nunggu Samuel. Salah. Ya. Saya berdoa jangan sampai kita diajar seperti itu. Perbarui cakar-cakarmu. Amin. Perbarui. Caranya bagaimana? Cakar itu pun bahasa Jawanya ngerauti. Tadi itu batu diambil lagi, diambil lagi. Ya gak bisa. Batu cadas. Akhirnya ngelotok ini. Dan keluarlah kuku yang baru. Itu pun jangka waktu 6 bulan, saudara. Nunggu sampai cakarnya itu tumbuh. Nah, sesudah paruhnya tumbuh, sesudah cakarnya tumbuh, dia mulai mencabuti bulunya. Bulunya dicabuti pakai apa? Pakai paruhnya. Ya. Yang tadi coba ditayangkan, yang tadi Iko punya tadi. Nah, dia itu nyabutin tuh pakai paruhnya. Ya. Jadi bulu-bulunya itu dicabutin sama dia. Pakai paruh yang baru. Ya. Sudah tidak pakai paruh yang lama. Pakai paruh yang baru. Semua dicabutin. Sakit enggak? Sakit. Dicabutin sama siapa? Sama dia sendiri.
sama paruhnya. Ya. Supaya apa? Supaya semua gundul dan tumbuh yang namanya bulu yang baru. Nah, saudara, ini lambang apa sih bulu-bulu itu? Lambang kebanggaan. Ya. Saudara tahu kalau ada merak, begitu dia pengen show, ya, ada orang banyak, dia langsung prat. Ekornya mulai bangga banget, dia lihat kanan kiri, lihat tuh lambang kesombongan. Ya. Kemarin Sasa bercerita tentang bagaimana kita harus mengampuni. Sebenarnya orang tidak mau mengampuni itu karena sombong, betul nggak? Sombong. Jadi bulu itu melambangkan kesombongan. Kalau kita 99,9% setiap manusia itu punya yang namanya kesombongan, kecil atau besar. Ya. Jadi puasanya ditambah lepaskan aku dari kesombongan itu. Cabut bulu-buluku ini. Semua kesombonganku dalam bentuk apapun juga. Ya. Nggak mau mengampuni itu sombong. Membanggakan sesuatu itu sombong. Ya. Apalagi yang merupakan kesombongan. Merasa diri kita lebih dari orang lain itu sombong. Ya. Banyak saudara yang namanya kesombongan. Tersinggung itu sombong namanya. Ya. Orang kalau gampang tersinggung itu sebetulnya sombong. Kalau di antara saudara ini ada yang, aduh aku ini kok kesinggungan ya. Puasa. Lakukan puasa itu. Supaya benar-benar dilepaskan dari semuanya. Ya. Saudara, puasa ini dilakukan mulainya 1 Juli. Ya. Saudara habis kebaktian ini, saudara boleh nyatetkan nama. Memang dari orang Sion belum pada daftar. Ya, karena saya berdoa biar yang luar kota saja daftar dulu, tinggal milih, boleh seminggu 2 kali, boleh seminggu sekali, boleh seminggu 3 kali, terserah. Ya, jadi tinggal misalnya saya Senin Selasa Rabu, tulis saja, misalnya Ani, nggak apa-apa. Ya, berarti kamu 3 kali dalam seminggu. Misalnya Senin sama Sabtu. Ya, Senin Ani, Sabtu Ani, misalnya namanya Ani. Ya. Kalau namanya Toto misalnya, ya sudah Senin, Selasa, Senin, Rabu, Kamis misalnya, ya. Namanya Ahmad, ya tinggal namanya ditaruh di situ. Ya. Minimal cuma 1 minggu 1 kali, terlalu enteng, saudara. Dalam jangka waktu 6 bulan cuma seminggu 1 kali. Berarti kalau 1 minggu 1 kali, berarti 1 bulan cuma 4 kali, minimal 5 kali, mungkin 4 kali, ya kan? 1 bulan 4 kali. 6 bulan berarti cuma 24 kali. Enteng banget. Kalau setiap hari puasa berarti cuma 24 hari. Ya. Terlalu enteng. Saya berdoa kalau saudara mendapatkan dan merindukan untuk mendapatkan perkara yang ajaib, punya wadah yang besar, daftaran, ya, daftar supaya kamu dapat menikmati apa yang Tuhan mau. Ya, jelas? Ya, kita teruskan. Ini kesombongan, ini cerita tentang Nebukadnezar, gak usah dibaca karena terlalu masih ada beberapa yang harus diceritakan. Kita tahu Raja Nebukadnezar itu sombong, ya. Sampai suatu saat dipukul Tuhan jadi binatang. Tahu kan ceritanya? Ya. Nah, bertobat dikembalikan, ya untung dikembalikan. Belum tentu kan
hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita dipukul baru bertobat, ya. Bertobat dulu saja dari semua kesombongan, minta roh kerendahan hati, yaitu dengan cara bagaimana belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku karena aku itu lemah lembut dan rendah hati, ya. Jadi kalau saudara dan saya merindukan hal itu, dimasukkan dalam doa puasanya. Nah, hal yang lain yang kedua, kan yang pertama transformasi, ya. Yang kedua adalah persembahan yang sejati. Apa sih yang dinamakan persembahan yang sejati? Persembahan yang pas di hati Tuhan, ya. Berikan segala sesuatu yang pas di hati Tuhan, bukan pas di hatimu. Karena apa yang kamu berikan itu belum tentu pas di hati Tuhan. Tapi kita belajar apa sih yang pas di hati Tuhan itu apa? Hari ini diajarin, ya, supaya kriteria ini, kalau kriteria 3 perkara ini kok pas di hati Tuhan. Nah, jadi aku ini seperti rumusnya lah, 1, 2, 3. Kalau kayaknya begini bisa pas di hati Tuhan. Apa yang pas di hati Tuhan? Yuk kita belajar, ya. Markus 14, kita belajar dari ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang-orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya. Jadi muridnya ini ngomong sama Tuhan Yesus, ke tempat mana engkau kehendaki? Nih lihat, ke tempat mana engkau kehendaki. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Muridnya tanya, Tuhan, apa sih yang sebenarnya engkau kehendaki? Untuk kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu, ya. Ingat, cari apa yang Tuhan kehendaki. Untuk menyediakan Paskah, apa artinya? Untuk benar-benar mengingat akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Terus, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Nah, yang pertama, pergilah ke kota. Karena saat itu murid-muridnya Tuhan sedang ada di luar kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikuti dia. Jadi yang punya rumah bukan pelayannya bawa kendi, ya. Itu pelayannya saja. Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Berarti dia pelayan. Jadi yang punya rumah orang lain. Suruh ngomong, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Saudara, saya waktu baca ini mikir, kok orang itu bisa menyediakan segala sesuatu dan dia belum tahu kalau itu mau dipakai sama Tuhan Yesus. Tapi dia sudah menyediakan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu rindu buat anak-anaknya, sudah siap menyediakan segala sesuatu. Itu kamu akan dipakai. Itu kamu akan mendapatkan supranatural. Itu kamu akan menerima. Itu kamu akan menikmati. Siapkan diri dengan wadah yang besar. Ini orang sudah siap, ya,
harus saudara dan siap-siap. Ada 3 perkara, ya. Yang pertama, ruangan atas yang kecil. Siapkan ruangan atas yang besar. Yang kedua, ruangan yang sudah lengkap, nggak ada yang kurang. Yang ketiga, yang sudah tersedia. Semua sudah lengkap, semua sudah siap, semua sudah tersedia. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ruangan atas yang besar? Apa yang sudah dikatakan ruangan yang lengkap? Apa yang dimaksudkan dengan ruangan yang tersedia? Karena ini 3 perkara harus ada dalam hidupmu untuk mendapatkan suatu lawatan, dan itulah yang dinamakan wadah yang besar. Semua rindu? Datang lagi ya bulan depan. Ceritanya sampai di sini. Ya. Bulan depan harus datang untuk terima 3 penjelasan ini. Siap? Siap? To be continue. Ada sambungannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, bulan depan tanggal 29 dan 30 Juni. Ya, siapkan hati, bahas 3 perkara ini. Ya, bahas 3 perkara ini supaya lengkap semuanya. Ya. Buat saudara-saudara yang tidak datang tapi pengen datang nanti yang ketiga, keempat, harus wajib dengerin khotbah ini. Ya, buat saudara-saudara yang di luar kota. Ya. Yang di sini yang kurang jelas nanti malam atau besok, karena hari ini masih rada ngantuk-ngantuk, mungkin terimanya cuma 40-50%, dengerin lagi supaya semuanya disentuh dengan yang namanya supranatural. Amin. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan saudara sebelum kita masuk di dalam doa. Saudara tahu kan yang tadi singer song leader itu pakai baju biru? Ya. Masih ada lebih, jadi dijual saudara. 1 potong 1,5 meter 50.000, murah banget. Adanya di mana ya? Siapa yang jual? Hah? Ada. Itu di tempat properti itu. Kok properti yang jualan. Nah itu, saudara boleh beli. Kalau memang pada saat itu sudah dapat ya nggak apa-apa. Kalau yang belum punya atau yang sudah punya tapi pengen, aduh aku pengen buat anakku, aku pengen buat mamahku, aku bisa beli. 1 potong sudah dipotongin 1,5 meter, harganya cuma 50.000. Ya. Dibikin baju, dikasih apa macam-macam gitu yang tadi saudara lihat semuanya song leader singer, termasuk Sofi itu. Nah itu bisa beli pulang dari tempat ini. Ya, jelas ya saudara. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan enggak hari ini? Ya. Ingat, harus bisa meraih supranatural. Amin. Wajib ikut puasa. Saudara mungkin sudah gini, Bu aku tuh gak bisa, kalau pagi kudu ngopi, itu kayak Freddy. Tapi Freddy mau puasa gitu. Wis gak apa-apa, wis nanti minum kopinya jam 12 saja ya. Puasa kopi karena itu termasuk paru. Betul? Kalau pagi-pagi ngomong, waduh perutku lapar, pengen apa? Pengen nasi, puasa. Ya. Itu termasuk ikatan. Udah, buang. Kalau misalnya kamu ada ikatan apapun, belajar puasa, dilepaskan semuanya. Siap? Siap sungguh untuk benar-benar melakukan bagian yang Tuhan mau. Yuk kita, suatu saat nih ceritanya ya.
Ini ngomong kayaknya lagi bubuk. Enggak bubuk. Puasa saat itu ya. Ayo semua anak puasa. Anak musik semua anak penari suruh puasa. Saatnya, "Mah, saya puasa masih kecil." "Puasa," kata mamanya. Nangis saudara. "Gimana? Awan sekolah." Tapi puasa tetap. Akhirnya bisa tuh 3 hari. Beri tepuk tangan buat Kean itu loh, yang sudah puasa 3 hari. Bagus, anak kecil masih kelas 2 dia sudah diajar puasa sama mamanya. Masa kamu kalah sama Kean? Ya, Kean aja menang ya. Jadi saya harap, saya berdoa kamu berani bayar harga. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita akan berdoa saat ini. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan. Walaupun masih ada sambungannya Tuhan, karena kalau diteruskan terlalu panjang dan tidak fokus nantinya. Dan Kau menginginkan untuk dipotong sampai di sini. Kami minta di dalam nama-Mu, benih ini tertanam dalam hidup kami semuanya. Sehingga kami punya wadah yang siap untuk melakukan bagian kami. Siapkan hati kami bulan depan Tuhan, untuk membahas 3 perkara ini. Yaitu ruangan di atas, ruangan yang besar, ruangan yang siap, ruangan yang sudah lengkap. Apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini waktunya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Engkau sudah memberkati kami Tuhan dari sore sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kuduskan dan sucikan persembahan kami. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan Bapa. Engkau melihat tangan-tangan daripada anak-anak-Mu. Mereka mau meninggalkan tempat ini, baik yang di kota ini maupun yang di luar kota. Mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati dengan memakai kendaraan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami mau menerima semua yang terbaik yang Engkau sediakan buat kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terbaik buat kami. Engkau beri kepada kami semua kekayaan surga yang menjadi jatah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau akan memimpin kami dan keluarga kami. Engkau akan memimpin perjalanan kami. Selamat sampai di rumah. Dilepaskan daripada segala malapetaka. Dilepaskan dari semua perkara yang tidak baik. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever sing, we will sing Your praise, oh Lord, oh
Selamat pagi. Selamat dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing.